بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Segala kebutuhan kita bisa dibeli hanya dengan jari, melalui online, tinggal klik langsung sampai ke rumah. Termasuk dalam hal memelihara hewan, khususnya kucing. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kucing adalah hewan yang lucu, menggemaskan, dan memang punya tempat tersendiri di hati banyak orang. Bahkan banyak yang menjadikan kucing sebagai anak bulu, diberikan nama yang lucu, dipelihara di dalam rumah, diberikan makanan yang khusus, kadang sampai makanan impor, grooming tiap minggu, dan dirawat seperti anggota keluarga. Di marketplace kita bisa melihat sendiri harga kucing ras bisa jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ada kandang yang seharga sepeda motor, bahkan tidak sedikit yang rela menabung berbulan-bulan demi membeli seekor kucing ras. Namun sahabatku, di sisi lain kita juga melihat betapa banyaknya saudara-saudara kita yang kesulitan makan, anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah, janda-janda tua yang hidup sebatang kara. Bahkan di antara kita ada yang tidak pernah berkurban meskipun mampu. Pertanyaannya, apakah perhatian kita kepada hewan boleh sampai melalaikan kewajiban kita kepada sesama manusia? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan menekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini yang semoga bisa membantu sahabatku semua menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silahkan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, maka insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin.
dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, mari kita bahas dulu dari sisi syariat. Dalam Islam, memelihara kucing diperbolehkan selama kita tidak menyakitinya dan memenuhi haknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia adalah hewan yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan hadis ini sahih. Bahkan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat dikenal karena kecintaannya pada kucing, sampai beliau dijuluki bapaknya kucing. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan, hukum memelihara kucing adalah boleh selama tidak ada unsur penyiksaan dan diberi makan secukupnya. Jadi kesimpulannya, Islam tidak melarang memelihara kucing. Bahkan jika diniatkan karena kasih sayang dan mengikuti akhlak Nabi, maka bisa menjadi amal. Adapun terkait jual beli kucing, maka ulama memiliki perbedaan pendapat. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang dari harga anjing dan kucing. Hadis riwayat Muslim nomor 1569. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan mazhab Zahiri memahami hadis ini secara literal, sehingga mereka melarang jual beli kucing. Namun mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i membolehkan jual beli kucing selama kucing tersebut jinak dan bermanfaat. Imam Malik dalam Al-Muwatta' berkata, tidak masalah menjual kucing, dan para penduduk Madinah dahulu biasa melakukannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juga menjelaskan, larangan pada hadis tersebut berlaku pada kucing liar atau pada masa awal Islam ketika belum ada kejelasan hukum. Jadi kesimpulannya, bahwa mayoritas ulama membolehkan jual beli kucing selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, penipuan atau penyiksaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting terkait dengan prioritas amal. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada hewan, tapi juga menyusun segala prioritas dalam beramal. Menyayangi hewan itu boleh dan berpahala, tapi menyayangi manusia, terutama yang membutuhkan, itu lebih utama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Kemudian di ayat yang lain, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan dalam kaidah fikih, ta'dimul aham wal aham, dahulukanlah yang lebih penting. Jadi kalau ada dua pilihan, yang pertama memberi makan kucing, atau yang kedua memberi makan orang miskin, maka Islam dengan jelas memerintahkan untuk mendahulukan membantu manusia, karena manusia adalah makhluk paling mulia. Sahabatku, jangan sampai kita jatuh pada cinta berlebihan pada hewan, tapi acuh
terhadap penderitaan manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menuliskan, banyak orang menyangka dirinya dekat kepada Allah lewat amal sunnah, padahal ia melalaikan amal yang fardu dan wajib terhadap sesama. Orang yang rajin memberi makan kucing, tapi tidak peduli dengan anak yatim atau tetangganya yang kelaparan, adalah orang yang salah menempatkan amal. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia mengurungnya dan tidak memberinya makan, juga tidak membiarkannya makan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau menyiksa kucing saja bisa masuk neraka, apalagi kalau kita menyia-nyiakan manusia. Sahabatku yang beriman, Islam sekali lagi tidak melarang kita menyayangi kucing. Islam juga tidak melarang kita membeli kucing yang mahal, selama tidak ada unsur haram dan tidak melalaikan kewajiban. Tapi marilah kita jujur, apakah kita sudah adil dan seimbang dalam amal? Apakah kita sudah peduli pada manusia di sekitar kita, atau malah lebih sayang pada hewan daripada anak yatim? Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Mari kita tata niat kita mulai hari ini. Rawat kucing kita dengan baik, tapi jangan lupa ada manusia yang lebih utama untuk kita bantu. Berbuat baiklah secara seimbang. Bagikan makanan untuk makhluk Allah, tapi jangan lupa sedekah kepada yang lebih membutuhkan. Jika kajian ini bermanfaat, sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah membimbing hati kita agar selalu adil dalam beramal dan mencintai semua makhluknya dengan cara yang diridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.